Ternyata Manji masih buka guys via Gojek ataupun GrabFood. Kue tiaw siram, ini kue tiaw ayam. Nih kalau buat yang mau order bisa juga sih langsung add aja WA-nya karena bisa langsung di order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos-bos para calon pengusaha muda, kenalkan kami Peluang Usaha, channel YouTube yang membahas tentang UMKM. Udah tahu kan UMKM apa? Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kuliner. Sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengetahui update baru video dari kami. Ini dia guys, salah satu usaha yang akan berbagi cerita bersama kita. Kali ini, nasi goreng warung Manji. Lokasinya ada di Jalan Danau Tondano, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Pemiliknya Bang Erwan guys, awalnya memulai usahanya dengan mengikuti program pembinaan UMKM. Dan bos, di warung yang sederhana ini juga Bang Erwan memulai karirnya yang baru di tahun 2006. Bang Erwan sebagai seorang mantan chef, ini memberanikan diri untuk membuka usaha warung kaki lima yang berada di sekitar daerah Bendungan Hilir, yang dia beri nama Warung Manji. Dan memulai semuanya dari nol, kayak pom bensin ya guys. Dari nol. Untuk rasanya tak perlu diragukan lagi bos, jos gandos dah luar biasa. Dan salah satu yang spesial yang ada di warung Manji ini adalah kue tiaw siram. Gimana? Penasaran gak guys? Langsung aja yuk kita cobain, sekaligus kita tanya-tanya Bang Erwan tentang usahanya ini. Awalnya saya lihat senior-senior saya udah mau pensiun baru pengen usaha. Nah itu membuat saya mengambil keputusan. Saya berpikir bahwa nanti umur 40 saya harus punya warung, punya usaha. Perubahan atau gimana gitu? Perubahan dari salary mungkin ya, tapi kebebasan itu saya seperti orang merdeka jadinya. Ya, untuk pendapatan ya tentunya kita harus lebih giat bekerja, berusaha. Kalau kita punya usaha begini tuh harus kita yang benar-benar ini fight. Jadi kalau kita malas ya kita sedikit dapatnya, tapi kalau kita rajin insya Allah. Jadi kalau dulu ikut perusahaan itu kan kita cheating waktu pun kita ada yang cover teman kita seperti itu. Kalau untuk rasa saya usahakan nggak berubah. Walaupun harga bumbu dasar mungkin agak tinggi ya, cuman saya bisa subsidi silang sih. Jadi rumah saya itu kan depannya TK, sekolahan, dan dikelilingin sekolahan dari SMP, SMA, SD, TK. Nah itu waktu saya lihat ibu-ibu nganter sekolah dan nggak pulang, itu saya wah ini peluang. Nah itu saya manfaatin. Sebetulnya sih awalnya saya roti isi. Saya lihat kemungkinan yang lain, saya coba nasi goreng, minian, nah seperti itu, dan direspon ternyata ya. Di keluarga, orang tua saya sendiri sebetulnya nggak yakin. Karena prinsipnya itu kalau kerja ikut orang. Kalau untuk pihak istri ya pasti mendukung. Awal modalnya itu gimana tuh? Modal yang pertama itu yang kita butuhin itu kemauan. Itu dasarnya. Jadi untuk yang berupa uang itu sebetulnya nomor kesekian, tapi kalau kita mau kita bisa jalan. Seperti alat-alat, saya awalnya juga pakai yang ada di rumah. Akhirnya lama-lama juga terbeli lain-lain seperti itu. Jadi mentalitas memang harus disiapkan. Itu modal pertama itu. Karena
gimana ya, kalau misal kita usaha itu tanpa dibarengin dengan kemauan, hobi, itu agak berat. Ya, karena kalau misal kita punya modal besar tapi salah dalam mengambil langkah, ya agak repot juga. Awalnya modalnya Saya nggak banyak sih, jadi karena saya anggap ini nggak terlalu banyak, tapi saya emang seneng. eh, Sebelum saya terjun ke warung ya, saya udah prepare bahan-bahan yang saya beli tuh harus saya siapkan gitu. Cuman ya nggak banyak lah, nggak modern juga. Heeh. terus ini Mas, pas pandemi gini Mas, kan kemarin kan pandemi ini ya, semua usaha Iya, jatuh gitu kan. jatuh. Ini gimana Mas mensiasati? Sama kita juga ngalamin namanya peraturan pemerintah ya, PSBB itu kan kita harus jalanin juga. Awal-awal PSBB itu kita online aja dari rumah, Grab, Gojek, seperti itu. Terus ada kelonggaran, kita nyoba lagi ke depan, jualan di warung sambil Gojek juga. Tetap ada ini. Kalau ya itu Allah Maha tahu ya. Iya. Jadi di saat saya online itu orderan juga lumayan. Terus pas kita buka lagi di ini offline ya begitu juga. Mungkin orang pas ngeliat oh ternyata buka, kita mampir gitu, seperti itu. Jadi daya tarik tersendiri lah mungkin ya. Saya memberanikan diri untuk menjadi yang berbeda, different. Jadi saya bumbunya saya nggak bumbu ulek kayak yang lain-lain, karena saya yakin kalau saya ngikutin seperti mereka, saya udah urutan keberapa, jadi terlalu berat. Untuk kedepannya warungnya mau gimana Mas? Ke depan saya memang ini ya, karena saya berpikir fisik kita kan nggak selalu stabil. Iya. Kita nanti ada makin umur makin nggak kuat ngangkat penggorengan mungkin ya. Jadi ya tetap peluang untuk buka usaha, buka lapangan kerja ada. Itu yang bang keliling. Jadi tentang bank keliling itu juga menggiurkan, karena kita kayak dijebak juga. Waktu itu kan ada pembeli itu makan di tempat kita, lama-lama nawarin kemudahan gini, tertarik, tapi ternyata di situ memberatkan kita. Kita minjam 200 misalkan, itu yang cair cuman 180. Nah nanti harian itu kita dipotong. Saya nggak rekomendasiin buat itu, karena kita sisihin aja, misal sehari 30.000 itu kita bisa kok tanpa harus minjem uang bank harian, karena itu riba. Teman-teman yang baru mau mencoba, ayo silahkan, karena ini zamannya udah beda. Untuk kita nggak tahu pun nggak perlu beli buku, karena dari YouTube kita bisa mencontoh banyak yang hal positif yang kita ambil. Seperti dulu saya kan makanan, resep-resep itu dulu saya beli buku yang harganya lumayan mahal. Sekarang saya nyari rekomendasi dari YouTube aja, saya dapat Banyak ya Mas. dapat. Ini dia nih nasi goreng warung Manji. Dan tentunya nggak lupa pula saya memesan juga kue tiaw siramnya yang spesial khas warung Manji. Coba lihat deh ini pemirsa. Bener kan? Memang luar biasa. Rasa kaldunya khas banget. Untuk kalian yang mau mencoba silahkan deh datang langsung aja ke warung Manji. Lokasinya ada di sekitar Ben Hill. Atau bisa juga memesan melalui aplikasi secara online. Jadi lebih praktis ya. Untuk yang masih penasaran tentang warung Manji, bisa langsung follow IG Bang Erwan. Atau untuk kalian yang mau berbagi informasi seputar peluang usaha, bisa juga follow akun media sosial kita ya, Peluang Usaha. Semoga informasi yang kami berikan tadi bisa menjadi inspirasi untuk Anda
yang ingin memulai usaha dan juga dapat membantu mengembangkan dunia usaha yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa di video peluang usaha selanjutnya dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kita bisa saling berbagi informasi mengenai berbagai macam peluang usaha.